Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa obrolan pas di sini. Apa kabar Anda di hari ini? Pastinya sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, obrolan pas di sini akan selalu menemani pemirsa opini yang pastinya sekarang lagi nonton di YouTube channel TVRI Bengkulu ataupun juga langsung di TVRI Bengkulu. Nah, bersama saya Iqbal Fatwa, seperti biasa nih, setiap episode opini obrolan pas di sini kita akan mengajak narasumber kita yang hadir kali ini untuk ngobrol-ngobrol. Nah, yang pastinya untuk tema-temanya pasti akan selalu berbeda-beda, dan sekarang kita akan membahas dengan era yang lagi berkembangnya sekarang, itu era digitalisasi. Nah, bagaimana mengkombinasikan antara era digitalisasi dan juga dengan anak-anak, karena kan erat kaitannya antara anak-anak dan juga digital. Apalagi sekarang rata-rata hampir semua anak-anak gitu, mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun sudah mulai memegang gadget, ya minimal nonton YouTube, karena mungkin di tengah-tengah kesibukan orang tuanya terkadang secara tidak langsung atau secara keinginan yang tidak diinginkan sebenarnya memberikan YouTube untuk anak-anaknya untuk nonton biar anak-anaknya tenang, orang tua bisa beraktivitas. Nah, sudah hadir di studio opini yang kali ini kita akan mengangkat tema seputar anak dan digitalisasi. Nah, ini ada dosen ilmu komunikasi FISIP Unip sudah hadir, Raffinita Aditya SOS MIKOM. Assalamualaikum Vini. Nah, ini juga temen nih, satu perkumpulan. Kita satu organisasi yang sama di Indonesia Public Speaker Associasi. Vini, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik. Yang pastinya seorang ibu dosen kan, apalagi menjelang jadwal-jadwal wisuda nih, para mahasiswa-mahasiswi sangat padat. Bukan hanya padat tentang mengajar, tapi juga untuk ngejar mahasiswa yang ingin segera cepat lulus. Oke. Nah, berarti kalau kesibukan sekarang, Vin, selain di kampus mungkin ada juga untuk di kesibukan yang lain. Kalau kesibukan sekarang memang lebih fokusnya di kampus gitu Mas ya. Cuman karena memang Vin itu biasanya lebih ke kayak penelitian, publikasi. Jadi memang selain ngajar di kelas, Vin itu juga lebih khusus penelitian, lagi nulis buku juga. Buku yang akan launching itu insya Allah di tahun ini. Targetnya tuh sih maunya di hari anak, tanggal 23 Juni. Tentang bukunya tuh sama sih Mas, kayak gini, anak dan media sosial juga. Jadi tentang bagaimana sih anak-anak itu ada dan hidup di dunia yang penuh dengan digitalisasi sampai sekarang. Oke. Berarti memang fokusnya Vini kalau sudah terlihat dari tema yang akan kita obrolkan sekarang, terus juga buku yang akan segera terbit seputar anak dan juga era modernisasi sekarang, era digital sekarang. Nah, apa yang sebenarnya membuat Vini tertarik untuk tentang seputar digitalisasi dan juga anak-anak? Apa yang bikin Vini, wah ini sebenarnya seru nih untuk ngangkat satu tema ini? Oke. Kalau misalnya yang dari awal gitu Mas ya, kita harus membatasi dulu anak itu siapa sih yang dikenal dengan anak itu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang anak, banyak sekali pandangan-pandangan yang menyatakan anak itu siapa. Kalau dalam undang-undang ada pasal 330 KUHP, itu berbunyi bahwasanya anak itu ialah mereka yang berusia belum dari 21 tahun. Jadi kalau yang masih 20 tahun dia juga anak kok. Atau ada juga yang mengatakan bahwasanya belum menikah, walaupun dia umur 25 tahun, dia juga seorang anak. Jadi kalau misalnya orang-orang mengatakan bahasanya kecil tuh cakupannya hanya anak-anak kecil, ternyata enggak. Anak itu dari yang kecil, balita baru lahir sampai yang udah dewasa pun yang belum nikah. Seperti Vini pun masih umur 26, masih kategori seorang anak gitu. Jadi kenapa sih anak itu menarik? Bahwasanya karena anak itu tuh punya cakupan yang lebih luas. Dan kenapa sih digitalisasi? Karena memang era sekarang sudah seperti itu gitu Mas. Tidak bisa kita pungkiri digitalisasi sudah menyebar di semua lini kehidupan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang benar-benar sesuai dengan pasal ini pemirsa opini, ternyata anak-anak itu bukan hanya balita gitu, sampai yang kecil-kecil aja, karena kita tahu anak-anak malah anak yang umur 5 tahun ke bawah, ternyata anak SMA pun juga anak, terus juga yang sudah 25 tahun belum menikah. Berarti syarat garis besarnya adalah belum menikah gitu ya. Ketika dia belum menikah, dia masih bisa dikategorikan sebagai seorang anak. Oke, karena anak dari orang tuanya gitu. Mungkin kalau sudah menikah berarti istri dari suaminya gitu ya. Bisa bilang begitu. Oke. Nah, dari Vini sendiri kan ini
untuk dari titel sendiri sudah S2 berarti dong Ya, di alhamdulillah. komunikasi, bener ya, MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi. Nah, kalau pada saat di S1 yang dulu, Vin, kalau di sekarang kan sudah fokusin tentang perkembangan anak-anak nih, kaitan dengan era digitalisasi. Nah, pada saat S1 yang dulu ngambil apa nih, Vin? Kalau S1 dulu mungkin karena belum terlalu seperti sekarang gitu Mas ya. Ini S1 itu skripsi di 2019. Oke. Jadi waktu itu tuh lebih ke bagaimana sih Hmm. dakwah bil kolam kalau dulu tuh karena dari YIN itu lebih islami-islami gitu. Oh, Jadi oke, dakwah oke. melalui tulisan. Ha. Bagaimana sih seseorang itu menyebarkan ilmunya lewat tulisan-tulisan. Nah, dari situlah awalnya Vini suka menulis. Nah, dari situ namun setelah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, oh ternyata kayaknya dakwah tulisan itu tidak bisa berkembang terlalu luas. Kita Oke. harus melihat yang lebih modern lagi. Makanya akhirnya berubah ke udahlah kayaknya digitalisasi lebih pas untuk sekarang ini. Oh, berarti fokusnya Vin ini untuk ke digitalisasi. Ya, Oh, ke lebih situ. komunikasi digital kalau sekarang. Komunikasi digital, berarti polanya pola antara anak-anak di lingkungan keluarga gitu ya. Oh, oke. Wah, ini satu hal yang sekarang memang lagi berkembangnya Iya. gitu ya. Bagaimana dengan anak-anak dengan handphone mereka masing-masing gitu, dan juga peran orang tua di situ memang benar-benar dituntut gitu untuk mengontrol anak-anak itu tadi. Oke, nah yang akhirnya memilih juga nih. Berarti kalau S1-nya adalah di UINFAS. Iya. Oke, atau Universitas Negeri Islam Fatmawati. Oh, Fatmawati Bengkulu. Nah, yang membuat Vini tertarik juga nih, Vin. Akhirnya mengambil jurusan yang Vini pilih. Kan kalau saya lihat tertarikan Vini ini terhadap perkembangan anak-anak, dunia keluarga. Nah, mungkin bisa dulu ke psikologi misalnya, ataupun juga apa ya, kaitan dengan bimbingan konseling, Iya, mungkin dia bisa ke bisa situ gitu. Nah, yang bikin Vini untuk ngambil jurusan di S1-nya dulu. Sebenarnya saya ini jurusannya IPA dulu Mas. Saya tuh IPA garis keras SMA. IPA garis keras Oke. banget Mas. Saya tuh biologi, saya suka banget fisika, kimia agak-agak lah. Tapi saya suka biologi, fisika, itu sangat-sangat suka. Ketika teman SMA harus kuliah, memang orang tua saya tuh maunya saya tuh kuliah di luar, Oke. Mas nggak di sini, keluarlah nak biar lebih melihat dunia luar. Tapi saya tuh nggak mau Mas. Dari awal saya nggak mau. Saya benar-benar nggak mau. Ini biasanya anak-anaknya yang minta gitu ya. Kalau saya orang tua yang minta, Mas. Koper saya udah disiapin, baju-baju saya udah disiapin keluar. Saya nggak mau, beneran, saya nggak mau. Saya maunya dokter dulu tuh Mas, maunya kedokteran. Oke. Terus udah dicoba berkali-kali kedokteran di sini tuh nggak lolos. Akhirnya harus ke yang negeri lain. Adanya di YIN Bengkulu waktu itu masih YIN Bengkulu. Udahlah, akhirnya coba-coba. Pilihan prodi di sana kan nggak ada yang IPA-IPA gitu. Betul. Harusnya adanya yang Islam, adanya pendidikan agama Islam. Dakwah Islam gitu ya. Terus ada lagi studi Islam, pokoknya yang hukum syariat Islam kayak gitu, semuanya Islami, nggak ada yang bisa Vini masuki. Akhirnya ngomong sama orang tua, kira-kira kemana lah ini? Ya udahlah nak, pilih aja sesuka Vini lah. Terus mikir lagi kayaknya yang berkembang sekarang komunikasi lah, ya udahlah komunikasi aja. Akhirnya dari situ pindahlah rute dari yang sebelumnya IPA, akhirnya di situ titik balik jadi udahlah jadi anak sosial aja lah, jadi ke komunikasi. Yang biasanya Gitu. hitung-hitungan di atas kertas langsung. Ya, Vini sangat suka banget itu dulu. Ini akhirnya bisa komunikasi dengan orang banyak, Iya, dituntut. melihat bagaimana pola komunikasinya gitu. Ternyata bisa merubah orang seperti itu ya, dunia apa ya, dunia pendidikan ini gitu ya. Terpaksa berubah kayaknya Bas. Kalau dulu zaman SMA tuh yang paling nggak mau ngomong di depan, Oke, kalau ngomong oke. tuh masih kayak gini, pas megang mikrofon tuh. Kalau sekarang masih juga proses pembelajaran, cuman udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Oh, oke. Nah, lanjut di S2-nya. Oke. S2-nya, kenapa akhirnya masuk ke UNIP? Akhirnya betul. saya S2-nya alumni MIKOM di UNIP. Setelah S1 itu orang tua saya tuh kayak merasa saya tuh belum sekolah banget gitu loh Mas, Oh, karena oke. memang masih di Oke. dalam di dalam Bengkulu. Akhirnya S2 saya tetap disuruh keluar lagi Mas. Keluar anak, S2 lagi. Saya tetap nggak mau Mas. Akhirnya yang ada karena awalnya udah komunikasi penyiaran Islam terjebak, akhirnya pilih di Bengkulu adanya apa sih? Adanya ilmu komunikasi di UNIP. Oke. Akhirnya ya udahlah di situ aja ya. Akhirnya Vini lebih memilih untuk kembali ke UNIP lagi. Akhirnya melanjutkan S2-nya di UNIP. Oke, nah berarti ini kita tunggu gebrakan dari orang tua Vini untuk S3 lagi nih. Ya, orang tua saya itu masih menuntut saya untuk selalu sekolah di luar, Mas. Nggak mau di Bengkulu ini. Coba keluar. Nah, Vini pernah nanya nggak, Vin, ke orang tua nih? Nah, kita berbicara di luar tema dulu nih. Dari orang tua, kok apa sih yang membuat alasan dari orang tua, yuk kuliah di luar gitu? Ya, karena mungkin Vini itu 4 saudara, Mas. Vini anak nomor 2. Oke.
Kakak Vini dia ngambil Poltekkes di sini, terus dia ke Jakarta, dia keluar akhirnya. Okay. Nah, Vini tuh juga dianjurkan begitu, supaya mungkin karena Vini anak kedua dengan watak yang lebih keras daripada saudara-saudara saya, jadi udahlah nak, ini harusnya keluar. Cuman udah mau ya. Kayak gitu. Pas mungkin karena orang tua tuh melihat Vini tuh kayak lebih keras, kayak kadang juga susah diatur. Jadi mereka tuh mau Vini keluar untuk bisa melihat, oh ternyata di luar tuh orang-orang, anak-anak itu banyak kok yang mau diatur, tapi orang tuanya tuh nggak mau ngatur. Sekaligus gitu. mengajarkan anaknya gitu ya. Oh, Vini punya mental seperti itu, tapi memang dari Vini pribadi nggak mau keluar, akhirnya tetap masih bertahan di Bengkulu, nggak mau keluar. Tetap Bengkulu, dan sampai sekarang pun bekerja pun juga masih di Bengkulu. Bekerja itu tamat S2 2022, 2023 pembukaan, itu sama Mas. Waktu harus memilih daftar itu, orang tua masih tetap daftarlah kerja di luar, jangan di sini. Mungkin kampus-kampus di luar Bengkulu gitu. Iya. Dosen yang di luar Bengkulu gitu kan, enggak, atau cuma mau di sini, dan kebetulan ada waktu itu di Unif. Akhirnya nyangkut ke situ, dan akhirnya Tuhan benar-benar kasih Mas. Kan sampai pensiun nggak pindah-pindah itu Mas, sama umur panjang benar-benar diletakkan di Bengkulu, nggak keluar-keluar lagi. Oh ya, walaupun nanti pun juga seandainya S3 pun keluar, akan balik juga lagi ke Bengkulu gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ya satu hal bisa dikatakan langka gitu. Biasanya kan tamat SMA kan anak-anak sibuk ngerayu orang tua. Mau di sini bagus loh kampusnya, teman-teman banyak ke situ. Walaupun anak perempuan sekalipun, oh di sini kosannya banyak kok, kosan yang khusus perempuan, segala macam, mencoba meyakinkan orang tua. Nah ini terbalik, orang tua yang mencoba meyakinkan anaknya gitu. Mungkin juga biar bisa engkau siap menaklukkan dunia gitu. Iya, biar mandiri. Misalnya kalau di luar itu tuh orang-orang kayak gimana sih, nggak kayak di sini gitu. Oke, bisa nambah wawasan juga lah gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke tema nih, Vin, untuk perkembangan saat sekarang ini kan bisa dilihat, wah luar biasa sekali perkembangan, apalagi dunia digital ya, bukan hanya dari handphone, dari TV pun juga sekarang, yang dulu kita hanya nonton siaran TV, sekarang bisa nonton YouTube dari TV, itu kan juga termasuk perkembangan era digital nih. Nah, bagaimana Vini melihatnya itu, Vin, untuk perkembangan yang sekarang? Bisa negatif, pasti positif pun juga ada. Nah, tapi seperti apa nanti penjelasan dari Vini, pemirsa Vini, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali yang akan lewat berikut ini.